Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Jadi kita langsung aja akan membahas tentang guideline dari pemanenan hasil hutan acara 2, itu waktu kerja. Nah, untuk yang pertama itu silakan seperti biasa tuliskan bab 4 hasil dan pembahasan. Itu silakan tulis kapital. Kemudian ke bawah kita masuk ke 4.1.1 itu hasil pengamatan. Kemudian langsung ke bawahnya ini dituliskan menjorok ke kanan, itu 4.1.1 tabel pengamatan waktu utama. Nah, di tabel pengamatan waktu utama kemarin sudah disepakati, itu untuk tabel-tabelnya silahkan di print. Nah, di printnya ini sesuai dengan guideline ini ya. Jadi di printnya itu tidak ukuran yang sangat kecil ya. Ukurannya itu sekitar lebar ke bawahnya itu sekitar 3-4 cm gitu. Jadi bisa ditumpuk 3 seperti ini formatnya. Kemudian setelah ini ya ditumpuk ini dilem, itu harus dilem, nggak boleh diklip saja. Kemudian hari 4.1.1 itu lanjut ke 4.1.2. Nah, ini kurang lebih sama itu untuk ukuran dan lain-lainnya. Begitu juga di 4.1.3 di tabel pengamatan volume log gitu. Kemudian baru di 4.1.4 itu adalah perhitungan. Ini ada total 9 perhitungan yang teman-teman harus tulis tangan, yaitu dari nomor 1 itu total rata-rata waktu utama sampai dengan prestasi kerja yang kedua itu silakan ditulis tangan, dijabarkan rumusnya dan contoh perhitungannya secara lengkap. Contoh perhitungannya itu cukup satu saja dan jangan lupa di akhir diberi satuannya yang benar seperti apa. Jadi ditulis ya, tidak hanya ditulis rumusnya saja, tapi langsung dijabarkan angka-angkanya juga ditulis saja. Contohnya satu saja gitu. Jadi total nanti akan ada 9 perhitungan dari total rata-rata waktu utama sampai dengan yang prestasi kerja yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan di 4.2. Itu pembahasan, terus ditulis juga silakan ini menjorok ke kanan. Itu 4.2.1 itu bahas tentang time study, pengamatan waktu utama dan waktu allowance. Penulisannya itu persis seperti ini ya. Jadi dituliskannya di setiap sub pembahasan itu juga persis seperti ini. Nah, jangan lupa kemudian setelahnya itu ini harus menjorok ke arah kanan lagi. Itu dijelaskan secara lengkap tentang deskripsi time study itu apa saja elemen kerja yang tergolong waktu utama dan waktu allowance, soalnya kan kemarin sudah dibagi itu jadi 2 tabel, dan bandingkan elemen kerja apa yang paling sedikit dan paling banyak memakan waktu beserta kira-kira tuh alasannya apa gitu, soalnya kan setiap elemen kerja itu kan beda-beda. Kemudian berapa total rata-rata waktu utama dan total rata-rata waktu allowance yang didapatkan. Nah, ini setelah kita dapat rata-ratanya, kemudian dijumlahkan kan. Nah, itu disebutkan di sini itu berapa, jangan lupa satuannya. Kemudian dijelaskan bagaimana sih cara mendapatkan si total rata-rata waktu utama dan total rata-rata waktu allowance. Di 4.2.1 cukup sampai situ. Itu dituliskan dalam bentuk paragraf. Pokoknya di pembahasan ini meskipun sudah dikasihkan poin-poin itu tetap dituliskan dalam bentuk paragraf. Berarti di 4.2.1 ini cuman ada satu paragraf saja ya. Nah, itu dituliskan semuanya. Lanjut ke 4.2.2 itu adalah pengamatan volume log. Nah, di sini dijelaskan secara lengkap tentang deskripsi volume log itu apa, kemudian apa saja bagian yang digunakan untuk menghitung volume log, kemudian dibandingkan volume log apa yang paling sedikit dan paling besar, itu yang mana? Kan ada tuh di hari keberapa atau ya volumenya itu yang mana yang paling besar. Kemudian didapatkan pada hari keberapa. Nah, itu berapa volume lognya itu disebutkan. Mana ini yang paling besar tuh segini meter kubik, yang paling kecil atau sedikit tuh segini meter kubik kayak gitu. Kemudian berapa total volume log yang didapatkan. Nah, itu juga. Dan bagaimana cara mendapatkan atau memperoleh volume log. Jadi beda ya, ini bandingkan volume log dan berapa total volume log. Artinya total volume log, jadi itu yang sudah dijumlahkan semuanya. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Nah, berarti perhitungannya tuh perhitungannya itu bagaimana dan berapa lama itu perhitungannya. Selanjutnya ke 4.2.3 itu silakan dijelaskan tentang faktor koreksi atau FK
leveling faktor. Mohon maaf ini ada kesalahan. Ini nggak usah ya, ini nama alatnya nggak usah dituliskan. Jadi setelah faktor koreksi atau FK langsung ke paragraf yang pertama ini, silakan dijelaskan secara lengkap tentang deskripsi faktor koreksi atau leveling faktor itu apa, penjelasannya, deskripsinya. Kemudian hal apa saja yang menjadi penilaian leveling faktor, apa leveling faktor yang kamu dapatkan, kemudian jelaskan pengertian itemnya. Kan ada kemarin ada beberapa item, skill, terus dan 3 lainnya itu pengertiannya apa, kemudian jabarkan tuh poin yang kamu dapatkan dari setiap leveling faktornya, dari setiap itemnya, itu apa saja, dan sehingga dapat diketahui berapa FK. Nah, berarti kan ada di setiap skill kan teman-teman dapatkan poin kan. Nah, itu disebutkan poinnya tuh skill itu dapat berapa, terus yang ini dapat berapa, yang ini dapat berapa. Sehingga dapat diketahui berapa FK yang kamu dapatkan. Nah, hasil akhirnya FK-nya kamu itu berapa. Seperti itu. Dan ini dihapus saja, jadi nggak ada nama alat ya. Kemudian di 4.2.4 itu silakan jelaskan tentang waktu normal dan waktu standar. Deskripsinya itu apa, kemudian berapa waktu normal dan waktu standar yang didapatkan, serta bagaimana cara mendapatkan atau memperolehnya. Jangan lupa paragrafnya yang awal itu menjorok ke kanan. Selanjutnya di yang terakhir ini adalah 4.2.5 itu tentang prestasi kerja atau PK1 dan PK2. Itu silakan dituliskan di paragrafnya menjorok ke kanan ya. Jelaskan secara lengkap tentang deskripsinya dulu. Tentang produktivitas kerja atau prestasi kerja itu apaan. Kemudian berapa PK1 setiap jam dan berapa PK2 setiap hari orang kerja yang kamu dapatkan. Itu kan setiap mahasiswa, setiap praktikan beda-beda. Nah, itu silakan disebutkan. Kemudian jelaskan, dijabarkan bagaimana cara mendapatkan atau memperolehnya, serta hal apa yang mempengaruhi PK1 dan PK2 seorang prakerja. Silahkan dijelaskan. Itu di 4.2.5, itu paragraf yang pertama isinya itu. Sampai hal itu aja. Nah, kemudian di bawahnya bikin lagi satu paragraf baru untuk menjelaskan perbandingan PK1 dan PK2 yang kamu dapatkan dengan satu teman kamu. Nah, ini nanti akan aku lampirkan di grup saja, itu si siapa bandingkan dengan siapa, si siapa bandingkan dengan siapa. Gitu. Nah, jadi yang dibandingkan itu prestasi kerja siapa yang lebih rendah ataupun yang tinggi, kemudian apa pengaruhnya, apa yang menyebabkan PK-nya si ini kok lebih besar, sedangkan yang aku kok lebih kecil, dan sebaliknya ya. Jadi itu pengaruhnya bisa jadi apakah leveling faktor, jika iya silahkan dijelaskan, ataukah waktu normal, ataukah waktu standar, ataukah total volume log-nya. Nah, jika iya di salah satu itu atau bahkan semuanya, silahkan dijelaskan. Nah, jangan sampai dijelasin itu karena pengaruh NIM yang berbeda gitu ya. Jadi dijelaskannya itu berdasarkan mungkin leveling faktor ataupun volume log atau waktu-waktu yang lainnya gitu. Nah, itu paragraf yang pertama, ini yang satu. Nah, ini dibuat lagi berarti yang berbeda paragraf yang kedua gitu. Nah, sudah, kita masuk ke bab 5. Ini perlu dijelaskan lagi karena di sebelumnya banyak yang revisi ya. Jadi untuk bab 5 itu silakan sama ya ditulis bab 5 itu tulisannya di sininya penutup ya, bukan kesimpulan dan saran, bukan, tapi bab 5 penutup. Nah, kemudian di kesimpulan itu jangan lupa kalimat pembukanya, misal kalimat pembuka ya, berarti kesimpulan dari kegiatan ini adalah titik 2 gitu. Titik 2-nya jangan lupa dituliskan. Nah, kemudian ini saya jelaskan poin-poin dari kesimpulan. Itu jumlah kesimpulan yang ada itu sama dengan jumlah tujuan praktikum. Jadi di acara 2 ini jumlah tujuannya itu ada berapa? Nah, jumlah kesimpulannya itu sebanyak itu. Kenapa? Karena setiap poin kesimpulan itu harus menjawab dari poin tujuan praktikumnya. Jadi poin 1 di kesimpulan itu menjawab poin pertama pada tujuan praktikum acara 2 ini apa, dan selanjutnya ke bawah. Nah, kesimpulan yang disampaikan haruslah singkat, padat, dan jelas. Jadi nggak usah bertele-tele karena namanya kesimpulan, singkat saja. Kemudian lanjut ke 5.2 itu adalah saran ya. Saran jangan lupa juga kalimat pembukanya, saran dari kegiatan ini adalah titik 2 kayak gitu. Nah, sarannya ini harus ada ya teman-teman, harus dituliskan per poin-poin, tidak boleh per paragraf. Jadi jangan lupa saran nomor 1 apa? Kemudian setiap poin saran itu harus mengenai tentang jalannya praktikum ya. Jadi bukan maksudnya
mengkritisi seseorang atau apa gitu, tapi tentang jalannya praktikum biar kedepannya itu bisa lebih improve, bisa lebih baik lagi, itu apa kira-kira. Selanjutnya kesimpulan itu haruslah singkat, padat, dan jelas ya. Dan awali saran dengan kata-kata sebaiknya praktikum ini gini dan lain-lain. Sebaiknya waktu pretest ditambah misal, sebaiknya waktu pretest dikurangi, atau sebaiknya praktikum dilaksanakan jam berapa, atau sebaiknya asistensi dilakukan pada gini. Pokoknya dijelaskan yang lengkap, yang rinci, dan harus ada konteksnya itu yang jelas gitu. Jadi itu saja. Terima kasih atas perhatiannya.